Hai semua, selamat datang di channel YouTubeku. Well, hari ini aku mau share beberapa informasi ke kalian yang mungkin sebelumnya sudah nonton videoku tentang gimana sih cara melakukan pernikahan di Cina. Alright, jadi di video kali ini aku mau berbagi informasi ke teman-teman semua tentang hal apa sih yang harus dilakukan selanjutnya setelah kalian melakukan pernikahan di Cina atau setelah kalian mendaftarkan pernikahan di pencatatan pernikahan yang ada di Cina. Jadi yang pertama itu kalian sebagai orang Indonesia wajib untuk datang ke KBRI yang ada di Cina. Kebetulan karena aku dan suami itu melakukan pendaftaran pernikahan di Inner Mongolia, jadi kita diharuskan untuk mendaftarkan pernikahan atau melaporkan pernikahan kita KBRI yang ada di Beijing. Oke, jadi setauku di Cina itu ada dua lokasi tempat KBRI. Yang pertama ada di KBRI Beijing dan yang kedua ada di Guangzhou. Nah, setauku dari informasi yang aku baca dari internet, kalau KBRI yang ada di Guangzhou itu melayani warga negara Indonesia yang tinggal atau bekerja di wilayah selatan Cina, termasuk Guangdong, Fujian, Hainan, dan daerah lainnya. Karena kebetulan suamiku itu orang Inner Mongolia dan kami berdua melakukan pendaftaran pernikahan di daerah Inner Mongolia di Hulumbir, jadi kami diharuskan untuk mendaftarkan atau melaporkan pernikahan kami berdua di KBRI Beijing. And then, dokumen apa saja sih yang diperlukan jika kalian ingin melaporkan pernikahan di KBRI? Oke, jadi syarat yang pertama itu kita diharuskan untuk membawa fotokopi surat keterangan menikah dari catatan sipil pemerintah Cina yang sudah kita dapatkan sebelumnya dan diharuskan untuk diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kebetulan kemarin aku sama suami itu pakai jasa agensi yang ada di Cina, di mana dia itu agensi penerjemah tersumpah yang bisa bantu untuk translate ke bahasa Indonesia dan bantu untuk apostille di Kementerian Luar Negeri yang ada di Cina. Karena sebetulnya prosesnya itu sama aja seperti kita ingin mendaftarkan pernikahan di Cina sebelumnya. Jadi kita diharuskan untuk melakukan apostille dan terjemahan oleh penerjemah tersumpah dan diapostelkan oleh Kementerian Luar Negeri Cina. Kemudian dari KBRI juga akan minta fotokopi paspor dari aku dan pasanganku, kemudian ID kita masing-masing. Terus juga karena aku di sana pakai visa, jadi diminta juga visa yang aku dipakai saat itu. Selain menunjukkan fotokopi-fotokopi itu semua, kita diharuskan untuk menunjukkan dokumen itu secara asli juga. Tapi dokumen itu nanti nggak ditinggal sih di sana, cuman ditunjukkan aja kalau ini memang asli gitu. Terus buat jaga-jaga mungkin bisa bawa juga kartu keluarga dari masing-masing. Setelah itu dari KBRI nanti akan bagi ke kita kayak form pelaporan pernikahan itu, terus nanti kita harus isi, cek dengan teliti, isi dengan baik dan benar karena dokumen nanti yang diberikan oleh KBRI itu akan kita bawa ke Indonesia untuk melaporkan atau mendaftarkan pernikahan kita di Indonesia. Kemudian setelah semua formnya itu diisi dengan baik dan pastinya benar, sudah yakin, aku berikan kembali ke petugasnya. Well, after that, aku harus menunggu sekitar 3 hari kerja sampai dokumen itu selesai dan bisa diambil kembali. Jadi dokumennya seperti ini, dan ini bisa kita bawa ke Indonesia untuk mendaftarkan pernikahan kita di Indonesia.